hasud, dengki. Subjudulnya hakikat dari hasud, dengki, iri, hukumnya, pembagiannya, dan level-levelnya hasud. Nah, ada hal mirip hasud. Kemarin definisinya hasud itu karahatun nikmati wa hubbu zawaliha anil mun'ami alaihi. Tidak suka nikmat pada orang lain dan berharap nikmat itu hilang. Kalau kita ingin mendapatkan nikmat seperti yang diterima orang lain tanpa ingin nikmatnya orang itu hilang, ini namanya bukan hasud, bukan hasad, tapi namanya ghibthah. Lah, ghibthah ini juga istilah lainnya munafasah. Munafasah itu apa? Ya, ingin seperti dia, malah berlomba-lomba seperti dia orang lain yang dapat nikmat itu. Hukumnya apa yang seperti ini? Boleh. Jadi aku duwe mobil Alphard, kamu kepengen Alphard, boleh, asalkan kamu tidak membenci saya memiliki Alphard, tidak ingin yang akibat, yang implikasinya tidak ingin Alphard saya hilang di bonek gue, atau pokoknya hilang. Boleh berkeinginan, malah tidak hanya berkeinginan tapi juga berlomba-lomba boleh. Disebut munafasah. Innal abrara lafi na'im alal ara'iki yanzurun. Orang-orang baik itu ada di surga naim. Alal ara'iki yanzurun, mereka di atas dipan-dipan, di atas singgah-singgah sana, melihat-lihat surga. Ta'rifu wujuhim nadratan naim. Kamu bisa melihat ekspresi wajah mereka berbinar-binar. Yusqauna mir rahiqim maktum, mereka diminumi dari rahiqim maktum. Apa itu? Arak yang kualitasnya sangat arak terbaik gitu. Karena lama tidak dibuka. Jadi arak itu, khamr itu kalau semakin lama semakin mahal harganya, semakin enak. Ya, di surga tidak apa-apa. Wa fi dzalika falyatanafisul mutanafisun, hendaklah kalian berlomba-lomba untuk meraih itu, berarti boleh. Ini jadi munafasah, musabaqah itu boleh dalam kebaikan. Itu digambarkan oleh Imam Ghazali seperti ini. Ini saingan antara dua budak milik satu sayyid. Jadi budak ini bersaing untuk memberi pelayanan terbaik. Soalnya masing-masing budak ini khawatir kalau temannya nanti bisa melayani lebih baik, nanti lebih mulia. Kalah saya. Nah, persaingan yang seperti ini boleh. Sama dengan ya, Rasulullah mengatakan hasud itu boleh. Tapi istilahnya di sini hasud, sebetulnya hasud ini majazan saja. Ya, tidak hasud sebagaimana tadi. Hasud tidak boleh kecuali dalam dua hal. Pertama, kita iri hasud kepada orang berilmu. Kemudian pertama, hasud kepada orang yang hartanya banyak, kemudian bisa membelanjakan dalam kebaikan. Boleh kita iri. Wong iku sugih ngono ya iso nyumbang. Wah, aku kok kepengen. Boleh. Yang kedua, ilmu. Orang alimnya seperti itu, saya kepengen. Wah, alangkah bahagianya saya kalau seperti dia. Ini iri seperti ini boleh.
Kemudian kedua tipologi manusia ini dijabarkan lebih lengkap dalam hadis lain. Apa? Kalian ini dibagi 4 tipologi. Satu, ada tipe manusia yang oleh Allah diberi ilmu, diberi harta. Karena berilmu dan berharta, dia bisa membelanjakan hartanya berdasarkan ilmu. Itu ini paling top. Orang kedua diberi ilmu tapi tidak diberi harta oleh Allah. Akhirnya dia bilang pada Allah, ya Allah, seandainya saya tak punya harta, ya bisa membelanjakan harta seperti orang itu. Sudah berilmu, berharta lagi, jadi bisa ditasarufkan sesuai ilmunya. Ini yang kedua ini pahalanya sama, enak ini. Meskipun tidak punya harta, tapi punya keinginan seperti orang yang diberi harta dan membelanjakan sesuai ini sama. Yang surga itu yang ketiga dan keempat. Yang ketiga itu diberi harta oleh Allah tapi tidak diberi ilmu. Dia kaya tapi tidak berilmu, akhirnya hartanya digunakan untuk maksiat. Mendingan dia tidak berharta karena tidak punya maksiat yang modal untuk ini celaka ini. Punya harta tidak punya ilmu, akhirnya digunakan untuk maksiat. Celaka ini. Lebih celaka lagi orang keempat, tidak punya ilmu, tidak punya harta, akhirnya dia kepingin. Karena tidak berilmu, berkeinginan pun salah karena tidak berilmu. Andaikan aku punya harta seperti teman saya ini, orang ketiga, saya pasti bisa bisa mabuk-mabukan, bisa foya-foya, bisa royal. Nah, yang celaka apa? Orang keempat ini dosanya sama dengan orang yang ketiga. Jadi seorang duwe harta, tidak punya ilmu, kepingin meniru orang yang berharta tak berilmu. Dia tidak bisa foya-foya, terkena dosa foya-foya. Tidak bisa royal, terkena dosa royal. Hanya karena mengalami itu saja. Nah, artinya apa? Terhadap orang keempat ini berarti apa? Yang dicela oleh Rasulullah itu bukan keinginannya memiliki harta, tapi keinginannya untuk berbuat maksiat. Itu kalau keinginan punya harta tidak apa-apa. Lah orang kedua tadi kan ingin punya harta dia seperti orang pertama dan tidak dicela, malah pahalanya sama dengan orang pertama yang punya harta. Nah, orang keempat ini dicela Rasulullah, ingin punya harta tapi untuk digunakan secara salah. Berarti yang dicela Rasulullah itu ambisi bermaksiat, bukan ambisi berharta. Naam, ya benar.